Dan yang masih juga ditunggu-tunggu adalah kategori ibu hamil dan juga kategori balita, teman-teman. Kenapa ini belum cair? Apakah akan dihapus atau mungkin bagaimana? Dan juga untuk update terbaru pun ya, kalian bisa lihat teman-teman untuk yang sudah cair ada beberapa teman-teman. Jadi cukup merata. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, saya tadi mengenai pencairan bantuan PKH tahap 3 teman-teman, untuk kategori mana sih sudah cair dan mana yang belum cair dan kenapa ini belum cair teman-teman. Kita akan bahas semuanya karena banyak juga teman yang mengeluh kenapa bantuannya cuma segini, kenapa hanya kategori ini yang cair, dan bagaimana untuk update selanjutnya. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, seperti biasa kita mulai. Buat teman-teman, please banget untuk bantu supportnya. Caranya gampang banget dengan cara klik tombol like teman-teman, dan juga komentar daerah mana kalian, bagaimana bantuannya, apakah sudah cair atau belum, dan juga penggunaan bank apa. Jadi kita bisa saling update informasi di kolom komentar dan bisa membantu sesama teman-teman. Jadi thank you banget buat yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke, sekarang kita bahas lagi mengenai pencairan PKH tahap 3 teman-teman, dimana yang kalau kemarin dan juga tadi kita fokus bahas BPNT karena emang sudah cair dari tadi pagi dini hari teman-teman. Itu sudah cukup banyak yang cair, tapi sementara masih di Bank Mandiri saja teman-teman. Untuk Bank BNI, BRI, sebenarnya masih belum, tapi saya yakin nggak perlu waktu lama lagi, ini pun juga akan segera cair. Entah sore nanti atau mungkin besok akan juga disusul untuk BPNT, baik yang menggunakan Bank BNI ataupun juga Bank BRI teman-teman, seperti itu. Kemudian sekarang kita fokus PKH tahap 3 teman-teman. Nah ini kan sudah cukup banyak ya yang cair ya, di 3 bank teman-teman, yaitu Bank Mandiri, kemudian Bank BRI, dan disusul dengan Bank BNI. Jadi 3 bank ini sudah positif cair teman-teman, sesuai juga dengan surat data bayar SP2D yang turun di termin 3 dan juga termin 4 kemarin, di mana ini pun juga ada sekitar 6 juta KPM total teman-teman, dari termin 1 sampai termin 4 yang akan mendapatkan bantuan PKH-nya. Artinya sudah mencapai 60% untuk total data yang sudah turun, jadi tinggal menunggu prosesnya secara bertahap teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang sekarang ya, ini yang paling banyak untuk kategori yang sudah cair teman-teman, itu adalah kategori lansia teman-teman. Itu yang paling awal banget, dengan nominal adalah Rp400.000. Kalau sebelumnya per triwulan dapatnya Rp600.000, itu sekarang hanya akan dapat Rp400.000. Dan itu juga kadang-kadang yang buat bingung, ini bantuan PKH atau BPNT. Karena nominalnya sama dengan BPNT, yaitu Rp400.000 teman-teman. Tapi saya yakin kalian bisa membedakan, terutama buat teman-teman yang memang dapat PKH dan BPNT, kalian bisa menghitung kalau memang ada lansia di daerah kalian, itu harusnya lansia, kecuali emang di Bank Mandiri ya, itu sekarang sudah cair PT, tapi kalau di Bank BRI dan juga Bank BNI, itu dipastikan adalah kategori lansia ataupun juga disabilitas teman-teman. Jadi yang terpantau paling banyak cair adalah lansia sementara ini, kemudian juga ada yang disabilitas, dan hal ini pun juga sudah mulai banyak untuk pencairan PKH untuk kategori SD dan juga SMP teman-teman. Dan saya yakin nggak dalam lama, dan saya yakin nanti untuk yang SMA pun juga akan segera dicairkan. Jadi sekitar ada 4-5 kategori yang sudah dicairkan di awal-awal termin ini teman-teman. Jadi lansia, disabilitas, SD, dan juga SMP. Untuk SMA mungkin belum banyak, tapi kalau sudah cair, please komen di bawah teman-teman. Dan yang masih juga ditunggu-tunggu adalah kategori ibu hamil dan juga kategori balita teman-teman. Kenapa ini belum cair? Apakah akan dihapus atau mungkin bagaimana? Ini sebenarnya tidak dihapus teman-teman. Untuk kategorinya masih ada, baik yang ibu hamil ataupun juga yang balita. Namun ini ada aturan yang sedikit berbeda dengan kategori lain teman-teman. Dimana kalau kayak melahirkan pun itu ada rentannya. Jadi kan nggak mungkin kita setahun penuh atau mungkin 2 tahun kita selalu menjadi kategori ibu hamil ya, karena memang kan itu tidak sesuatu yang terus berlanjut, tapi ada periodenya teman-teman.
Itu juga dengan balita teman-teman, ini pun juga khusus untuk bayi usia di bawah 5 tahun. Jadi jika nanti mereka dihitung sudah tidak lagi balita, otomatis bantuannya tidak akan dapat lagi. Walaupun sebenarnya bantuannya masih ada, tapi kalau dirasa sudah tidak memenuhi syarat, ini tidak akan dicairkan untuk bantuannya. Tapi kalau memang kalian masih memenuhi range usia balita untuk anaknya, masih terdata, masih aktif, itu juga dengan ibu hamil, pasti nanti akan disalurkan teman. Tapi mungkin belum sekarang, jadi nanti menunggu proses, karena seperti teman bukti yang kemarin saya lihat, di mana per kategori itu ada gelombangnya sendiri-sendiri, jadi beda-beda teman-teman. Misalnya kayak kategori kemarin ya, ini ada gelombang 1, ada gelombang 7, ada gelombang 9, ada gelombang 11, ada gelombang 12. Itu juga ada termin-terminnya. Jadi kemungkinan untuk yang belum cair untuk kategorinya, itu pun juga pasti berlaku juga untuk kategori SD, SMP, lansia, itu juga pasti masih ada yang belum cair karena memang ini per termin dan tidak langsung semua. Tapi biasanya dalam proses termin teman-teman itu ada gelombang-gelombang lagi. Nah, dan biasanya gelombang-gelombang ini yang utamakan yang sudah masuk ya lansia dulu, disabilitas dulu, kemudian baru ke SD, SMP, SMA, dan nanti juga pasti akan diproses untuk bantuan kategori untuk ibu hamil dan juga balita. Jadi buat teman-teman semua, mohon bersabar teman-teman, ini program pemerintah dengan jumlah KPM yang banyak, mencapai 10 juta lebih untuk PKH, dan BPNT sekitar 8 juta, jadi 18 KPM yang juga sedang diusahakan di proses pemerintah. Walaupun emang bisa dibilang ini sudah agak terlambat, tapi daripada nggak sama sekali teman-teman, kita harus bersyukur dan tetap kita mengaminkan untuk segala hal yang diberikan oleh pemerintah untuk kita berupa bantuan-bantuan ini teman-teman. Dan juga untuk update terbaru pun ya, kalian bisa lihat teman-teman untuk yang sudah cair ada beberapa teman-teman, jadi cukup merata di 3 bank, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan juga Bank BNI teman-teman. Jadi kayak kategori lansia, SD, SMP, disabilitas pun juga sudah mulai masuk, sudah mulai cair, dan tetap akan berlanjut. Saya yakin juga siang ini, sore nanti, dan esok hari pun ini masih akan tetap diproses, karena sudah ada 2 termin yang turun, termin 3 dan juga termin 4, dan ini sudah mencapai 60% untuk data bayarnya. Jadi akan makin banyak pencairan. Saya tinggal menunggu kesiapan dari penyalur teman-teman untuk bantuannya agar bisa diproses. Jika emang sudah semua valid, semua sudah siap datanya, sudah diselesaikan untuk dananya, nanti akan langsung ditransfer. Dan kalau Bank Himbara, itu biasanya akan sangat banyak itu di pergantian hari. Jadi dini hari setelah jam 12 malam, itu akan makin banyak ada proses pencairan teman-teman seperti itu. Lalu juga untuk update Bank BSI, sementara ini masih belum ada kabar teman-teman. Jadi yang di Aceh pun pengguna Bank BSI mohon bersabar, karena memang Bank BSI biasanya akan terakhir teman-teman dibandingkan bank-bank lain. Tapi semoga saja tidak terlalu jauh dan bisa juga dicairkan di bulan ini, di bulan Agustus, dan nggak perlu menunggu di bulan September teman-teman. Dan untuk PT Pos ini pun juga masih belum ya, karena undangan masih belum disebar teman-teman. Jadi memang dia waktunya agak lama, dan lagi untuk PT Pos kan dia 3 bulan sekali ya. Jadi nanti akan langsung cair 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, September. Jadi kemungkinan September itu baru akan mulai banyak bertebaran untuk undangan untuk yang PT Pos. Jadi untuk yang Bank Himbara karena 2 bulan akan cair duluan, itu wajar. Tapi nanti untuk yang PT Pos selama 3 bulan ini akan mungkin dicairkan optimal itu di bulan September teman-teman. Dan nanti untuk yang Bank Himbara pun untuk periode September, Oktober itu kemungkinan akhir September atau mungkin awal Oktober baru akan cair lagi untuk bantuan tahap selanjutnya, yaitu periode September dan juga Oktober teman, seperti itu. Jadi teman untuk update-nya, jadi untuk skema yang sekarang memang ini ya menarik, dan juga banyak teman-teman yang emang juga sangat bingung dengan jumlah PKH yang menurun untuk bantuannya, padahal nggak menurun sih, hanya saja ini sekarang 2 bulan, tapi nanti keseluruhan akan tetap sama teman-teman, nggak berkurang sama sekali, tapi hanya periodenya yang diubah menjadi 2 bulan saja. Dan untuk lengkapnya bisa cek tabel ini untuk kalian bisa lebih paham, kalian bisa screenshot, jadi per setiap bulan nanti akan dapat berapa untuk bantuan yang turun PKH untuk periode 2 bulan teman, seperti itu ya. Sekian. Kalau kalian suka, please kalian bantu like, kalian komen, dan juga please share info ini ke grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, agar mereka juga tahu update-nya, dan juga bisa informasi yang cepat, agar juga mereka tidak perlu bingung dan juga risau. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!